Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Anissa Lutfi dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Adita Nurmati dari kelompok 6. Rizal Putra, saya dari kelompok 6. Pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Karena teks eksplanasi juga sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Dan tujuan dari teks eksplanasi yaitu untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. 2. Hal-hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi. 4. Pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 5. Menggunakan kata penanda urutan. Fitur bahasa teks eksplanasi. 1. Menggunakan kata sambung sebab akibat. 2. Terdapat penggunaan kata konjungsi. 3. Gunakan kata berhubungan setris. 4. Gunakan data dan fakta pada teks eksplanasi. Yang berikutnya adalah struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena atau penjelasannya. Yang kedua adalah urutan sebab akibat, berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta, dan bisa terdiri dari lebih dari satu paragraf. Yang ketiga adalah penutup atau simpulan. Teks penutup bersifat pilihan, bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Contoh teks eksplanasi yang kami pilih berjudul Body Shaming. Dosen psikolog Universitas 11 Maret UNS Solo, Laitu Syifa, menyampaikan body shaming merupakan suatu tindakan yang termasuk dalam kategori perundungan atau bullying. Mabes Polri mengungkapkan ada 966 kasus body shaming di seluruh Indonesia pada tahun 2018. Menurut survei Body Peace Resolution yang dilakukan oleh Yahoo, ditemukan bahwa ada 94% remaja putri yang telah mengalami tindakan body shaming, sementara remaja putra hanya 64%. Tindakan tersebut mengacu pada beberapa bagian tubuh yang diserang, misalnya warna kulit, rambut, bentuk tubuh, gigi, dan lain sebagainya. Sebuah studi tahun 2016 menyebutkan bahwa saat pria dan wanita bertambah tua, wanita akan tetap mendapatkan body shaming, sementara pria justru lebih percaya diri. Hal ini dikarenakan wanita sering dikomentari terkait perubahan bentuk tubuh dari usia 14 hingga 84 tahun, sementara pria dianggap baik-baik saja sepanjang hidup mereka. Penyebab munculnya body shaming karena adanya pikiran atau pandangan tradisional akibat postkolonialisme yang memberi standar kecantikan dengan bentuk tubuh ideal, berkulit putih, hingga tubuh yang harus tinggi. Standar kecantikan tradisional dan fenomena body shaming berpotensi membuat seseorang melakukan self-objectification. Self-objectification adalah keadaan di mana seseorang memandang dirinya sehingga sebuah objek atau menilai diri sendiri berdasarkan penampilan. Kecenderungan untuk melakukan self-objectification dapat menimbulkan perasaan malu atas diri sendiri atau kecemasan terhadap bentuk dan ukuran tubuh. Orang-orang yang tidak dapat menerima perlakuan body shaming cenderung akan merasa ada yang salah dalam dirinya, lalu merasa tidak kompeten untuk melakukan sesuatu karena rendahnya kepercayaan terhadap diri sendiri. Body shaming dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari bullying yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, di mana media berperan besar dalam melanggengkan praktek-prakteknya. Oxford Dictionary mendefinisikan body shaming sebagai tindakan atau praktek mempermalukan seseorang dengan membuat komentar mengejek atau mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya. Jika body shaming hanya ditunjukkan pada bentuk dan ukuran tubuh, bullying merupakan lingkungan besarnya. Didefinisikan sebagai bentuk agresif di mana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi. Clegg dan Kiselia 1997 dalam Shinma. Maka dari itu, kita sendiri harus menghindari
segala macam bentuk perlakuan body shaming terhadap satu sama lain. Kita harus bisa mencintai diri sendiri dengan segala kekurangan yang kita miliki, serta memiliki perspektif luas terhadap standar penampilan, sehingga nantinya kita akan bisa menerima baik diri sendiri atau orang lain dengan apa adanya. Struktur pernyataan umum. Dosen psikolog Universitas Sebelah Maret atau UNS Solo, Lealetus Siva menyampaikan body shaming merupakan suatu tindakan yang termasuk dalam kategori perundang-undangan atau bullying. Mabes Polri mengungkap ada 966 body shaming di seluruh Indonesia pada tahun 2018. Menurut survei Body Peace Resolution yang dilakukan oleh Yahoo, ditemukan putra hanya 64%. Tindakan tersebut mengacu pada beberapa bagian yang diserang, misalnya warna kulit, rambut, bentuk tubuh, gigi, dan lainnya. Sebuah studi tahun 2016 menyebutkan bahwa saat pria dan wanita bertumbuh tua, wanita tetap akan mendapatkan body shaming, sementara pria justru lebih percaya diri. Hal ini dikarenakan wanita sering dikomentari terkait perubahan tubuh dari usia 14 sampai 84 tahun, sementara pria dianggap baik-baik saja sepanjang hidup mereka. Yang kedua, urutan sebab atau akibat. Penyebab munculnya body shaming karena adanya pikiran atau pandangan tradisional. Akibat postkolonialisme yang memberi standar kecantikan dengan bentuk tubuh ideal, berkulit putih, tubuh yang harus tinggi. Standar kecantikan tradisional dan fenomena body shaming berpotensi membuat seseorang melakukan self-objection. Self-objection adalah keadaan di mana seseorang memandang dirinya sebagai sebuah objek atau menilai diri sendiri berdasarkan penampilan. Kecenderungan untuk melakukan self-objectification dapat menimbulkan perasaan malu atas diri sendiri atau kecemasan terhadap bentuk atau ukuran tubuh. Orang-orang yang tidak menerima perlakuan body shaming akan cenderung merasa ada yang salah dengan dirinya, lalu merasa tidak kompeten untuk melakukan sesuatu karena rendahnya kepercayaan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, penutup atau simpulan. Body shaming dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk bullying yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, di mana media berperan besar untuk melenggakan praktek-prakteknya. Atau Oxford Dictionary mendefinisikan body shaming sebagai tindakan atau praktik mempermalukan seseorang dengan membuat komentar mengejek atau mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuh seseorang. Dengan membuat komentar didefinisikan sebagai bentuk agresi di mana satu orang atau sekelompok orang berkali-kali melecehkan korban secara fisik atau verbal tanpa provokasi. Maka dari itu, kita harus menghindari segala bentuk perlakuan body shaming terhadap satu sama lain. Kita harus bisa mencintai diri sendiri dengan segala kekurangan yang kita miliki serta memiliki perspektif luas terhadap body shaming. Kaidah kebahasaan. 1. Data. Penjelasan. Sebuah studi tahun 2016 menyebutkan bahwa saat pria dan wanita bertambah tua, wanita tetap akan mendapatkan body shaming, sementara pria justru lebih percaya diri. Hal ini dikarenakan wanita yang sering dikomentari terkait perubahan bentuk tubuh dari usia 14 sampai 84 tahun, sementara pria dianggap baik-baik saja sepanjang hidup mereka. Menurut survei Body Peace Resolution yang dilakukan oleh Yahoo, ditemukan bahwa 94% remaja putri telah mengalami tindakan body shaming, sementara remaja putra hanya 64%. Yang kedua, fakta. Penjelasan. Mabes Polri mengungkapkan ada 966 kasus body shaming di seluruh Indonesia pada tahun 2018. Yang ketiga adalah temporal. Penjelasan. Mabes Polri mengungkapkan ada 966 kasus body shaming di seluruh Indonesia pada tahun 2018. Yang kedua adalah sebuah studi tahun 2016 menyebutkan bahwa pria dan wanita bertambah tua, wanita tetap akan mendapatkan body shaming sementara pria justru lebih percaya diri. Keempat, konjungsi. A. Konjungsi kausalitas. Contohnya, 1. Penyebab munculnya body shaming
karena adanya pikiran atau pandangan tradisional akibat postkolonialisme yang memberi standar kecantikan dengan bentuk tubuh ideal berkulit putih, tinggi tubuh yang harus tinggi. 2. Atau merasa tidak kompeten untuk melakukan sesuatu karena rendahnya kepercayaan terhadap diri sendiri. Ketiga, hal ini dikarenakan wanita sering dikomentari terkait perubahan bentuk tubuh dari usia 14 tahun hingga 84 tahun sementara pria dianggap baik-baik saja sepanjang hidup mereka. B. Konjungsi kronologis. Lalu merasa tidak kompeten untuk melakukan sesuatu karena rendahnya kepercayaan terhadap diri sendiri. Kami dari kelompok 6 mengakhiri, maaf jika ada salah kata, kepada Tuhan kami mohon ampun, dan terima kasih kepada Bu Asmi yang telah memberikan tugas teks eksplanasi ini. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.